Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul Death Notice. Oke, jadi sebelum gue masuk ke review, gue bakal ngejelasin gimana gue bisa dapet komik ini. Jadi ini komik ini udah terbilang langka ya di marketplace. Gue udah punya lama 1-6 karena gue beli 12.000 harganya. Cuman gue jual lagi nggak laku-laku, mungkin karena kondisinya bukunya yang miring gini. Ini nggak mengembang, nggak keriting, tapi emang komiknya kayak bekas ketekuk gitu. Jadi ya begini kondisinya, dan gue jual nggak laku-laku karena Death Notice itu volume 7 ke atas itu langka banget. Gue sempet nemu itu volume 7 ke atas itu satunya 25.000, dan volume 10 nya atau volume berapa gitu udah bener-bener nggak ada yang jual. Jadi ya gue jual nggak laku, gue baca juga nggak enak karena nggak tamat kan. Jadi gue biarin begitu saja sampai akhirnya gue iseng-iseng nyari marketplace, ada nih yang jual full set tapi murah. Terus gue cek-cek deskripsi, katanya kondisinya volume 1 sampai volume 6 itu dia ada kendala di kertasnya. Jadi kertasnya itu kayak kena kebanjiran gitu, keriting gitu. Dan gue tanya volume 7 ke atasnya oke apa enggak, kata dia oke. Dan ini gue beli langsung komiknya, Death Notice-nya. Jadi yang gue incer itu volume 7, 8, 9, 10, dan ini masih oke banget komiknya. X-ray ya. Jadi Death Notice gue tamat 1-10 and gue bisa menikmati komik ini akhirnya setelah setahun. Kayaknya gue simpen nih komik, dijual nggak laku, dibaca nggak enak. Dan ini 1-6 nya yang gue beli dan bakal gue buang kayaknya. 1-6, ini 1-6. 6-nya nggak begitu parah ratingnya, cuman 1-5 nya itu udah parah banget. Dan gue nggak butuh juga karena gue punya, masih mending komik gue bengkok kan dibanding basah kayak gini. Jadi itu kisah gue ngedapetin komik Death Notice ini, dan gak bakal gue jual dulu karena ini salah satu komik yang ceritanya menurut gue bagus banget. Death Notice sendiri dibuat oleh Mase Motoro, diterbitkan oleh Level dengan rated dewasa seperti ini. Gini kurang lebih lah, ini bengkok jadi begini ya, maafin aja. Yang bagus 7-10 nya bagus. Death Notice menceritakan tentang Jepang yang menggunakan, ibaratnya kalau di sekolah itu kurikulum lah ibaratnya. Jadi kayak ada peraturan baru di Jepang yang dimana setiap 1 dari 1.000 orang di Jepang itu wajib meninggal dengan cara disuntik vaksin. Contoh. Jadi saat masih SD, sekolah dasar, itu ada 1.000 anak di vaksin di satu tempat yang bersamaan. Dari 1.000 anak itu pasti 1 orang itu akan meninggal saat berumur dari 16 tahun sampai 24 tahun. Pokoknya di sekitar umur segitu anak itu akan meninggal gara-gara efek vaksin tersebut. Hal itu untuk meningkatkan kayak moralitas masyarakatnya segala macam, dan lebih kayak apa ya, kayak bikin orang Jepang tuh lebih menghargai kehidupannya. Jadi kan warga Jepang dikenal dengan istilah bunuh dirinya, bahkan ada hutan bunuh diri kan di Jepang. Nah, dengan adanya program ini orang Jepang lebih menghargai hidupnya. Jadi dalam, gue jelasinnya agak susah nih. Jadi dalam 1.000 orang itu, dia nggak tahu tuh, 1.000 orang itu nggak bakal tahu siapa yang bakal nanti di tahun-tahun berikutnya nih. Contohnya di vaksin saat sekolah dasar nih, ini anak-anak ini nggak tahu siapa yang bakal mati, kan dari 1.000 orang yang mati cuma 1. Dan mereka tahu pasti mereka, salah satu dari mereka yang mati. Nah, karena hal itu mereka jadi menghargai hidupnya, mereka menjalani kehidupannya sebaik mungkin karena mereka takut mati di usia muda kan. Jadi seperti itu, dan gue rasa premisnya menarik banget. Tapi hal ini bukan soal itu. Jadi setiap komiknya, setiap volumenya itu ada ceritanya masing-masing. Di volume pertama ini kita disuguhkan 2 kasus. Yang pertama kasus soal pegawai kayak minimarket. Ini pegawai minimarket, mantan korban bullying yang dia udah punya niat hati balas dendam. Dia kayak, gue harus balas dendam gitu. Cuman balas dendam dia nggak tercapai karena dia udah dikabarin duluan kalau dia bakal mati. Jadi kayak, anjrit, gue belum sempat balas dendam nih, ini saatnya. Lihat artnya. Jadi sebelum dia balas dendam, dia kayak udah ngerencanain balas dendam itu matang banget lah ibaratnya, kayak udah ada di pikirannya, udah ada niat. Cuman sebelum dia jalanin, dia udah dapat surat kalau dia bakal mati. Jadi kalau ada yang mati ini dari 1.000
satu dari 1000 orang ini bakal didatengin sama pegawainya. Ini foto pegawainya ya. Dia pemeran utama di sini. Kerjaan dia itu mendatangkan surat notis, death notice, pemberitahuan kematian. Jadi kayak 24 jam sebelum, contoh Budi nih, Bud lu mati besok nih, dalam 24 jam lu bakal mati, kayak gitu dia tugasnya dia. Dan dia nyampein ke orang-orang yang ini, dan di sini menceritakan tentang kehidupan sehari sebelum mereka mati. Contoh kayak ini, korban bullying, jelas dia bakal melakukan aksi balas dendamnya, karena ya kalau nggak sekarang kapan lagi, karena umurnya kan udah ketahuan gitu kan. Jadi ya seperti itu sih, yang menarik banget lah no. Dia dapat, wah anjing gue mati gitu. Dan surat kematian di sini itu disebutnya ikigami. Jadi di kasus pertama kita disuguhkan soal korban bullying yang mendapatkan surat kematian. Dan di kasus kedua di volume 1 kita disuguhkan tentang seorang musisi yang sedang naik daun, dia mendapatkan surat ikigami. Jadi kayak ya kita bisa lihat lah no, namanya ikigami ini seorang musisi. Jadi kayak setiap volumenya itu bakal menceritakan soal kasus-kasus yang berbeda. Dan di volume ini, volume pertama ini ada 2 kasus yang tadi gue bilang, soal bullying yang pertama, dan yang kedua soal musisi yang sedang naik daun. Jadi gimana kita disuguhkan gimana cara dia menikmati hidup dia dalam 24 jam terakhir. Contohnya korban bullying, jelas dia ingin menghabisi orang-orang yang bullyingnya. Dan kalau yang sedang naik daun gimana ya, dia pengen mencapai puncak karirnya. Dia rela mati di depan penonton, di depan orang yang lagi dengerin musiknya gitu. Jadi kayak gila, ini di part ini gue bener-bener yang ini mantep banget ini. Dia rela mati pas dia lagi nyanyiin lagu yang menurut dia hit banget. Jadi bener-bener bikin gue merinding bacanya, dan gue bener-bener suka banget komik ini. Jadi di volume satunya tuh bener-bener ngehook gue sih, kayak gila gue langsung suka nih, dan bakal gue baca sampai kelar sih ini. Jadi ini bagus banget. Cuman untuk di Tokopedia-nya sendiri, gue beli di Tokped ya, untuk di Tokopedia sendiri udah cukup langkah beberapa volumenya, dan harganya juga udah melonjak ya. Tapi kalau gue nggak nyari di marketplace lain mungkin masih ada, jadi cari aja. Ini recommended dari gue, dan gue kasih rate 5 dari 5. Ini bagus banget, bener-bener sebagus itu dari segi art, dari segi cerita, dari segi premis. Kayak autornya ada aja kepikiran gitu, kayak Jepang punya tingkat bunuh diri tinggi, dibikin konsep yang kayak gini. Jadi kayak menurut gue kayak sesuatu yang fresh sih. Jadi 5 dari 5 buat gue suka banget artnya. Nah ini korban bullying, ini gue kasih beberapa lihat artnya lagi biar kalian makin tertarik. Tuh artnya ya, karena ini dewasa jadi kayak ada unsur-unsur gore-nya. Ya nggak gore sih, cuman ya kekerasan. Jadi ya recommended. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih.